Assalamualaikum nak, kembali lagi di pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran produk kreatif kewirausahaan pada kali ini, kita akan memasuki bab 7 tentang media promosi pemasaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu promosi. Promosi menurut Kotler dan Armstrong tahun 2014, promosi adalah aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan untuk membeli produk itu. Selanjutnya, menurut Nichols dalam Swasta dan Irawan tahun 2008, promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Nah, jadi promosi atau promotion itu sendiri merupakan upaya pemasaran untuk meningkatkan kesadaran publik, merangsang orang untuk membeli dan meningkatkan penjualan. Itu mungkin adalah untuk publikasi produk ataupun perusahaan. Promosi penting untuk menyoroti kekuatan produk, menciptakan citra, membangun kesadaran serta pemahaman konsumen tentang manfaat produk. Nah, jadi promosi itu lebih mengarah kepada kita mengenalkan produk kita kepada orang lain agar orang lain tertarik untuk membeli dan juga membangun kesadaran dan pemahaman tentang produk yang kita miliki itu keunggulannya apa saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan promosi. Nah, tujuan promosi yang pertama adalah menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang kedua adalah mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen. Yang ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba keuntungan. Yang keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Nah, selanjutnya untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selanjutnya untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Nah, jadi intinya tujuan dari promosi itu sendiri adalah menyebarluaskan informasi tentang produk kita kepada konsumen yang akhirnya membuat kita mendapatkan kenaikan angka penjualan dan meningkatkan profit atau keuntungan. Karena jika produk kita sudah dipromosikan kepada konsumen, maka konsumen akan tertarik terhadap produk yang kita tawarkan seperti itu. Selanjutnya, di sini ada perbedaan usaha offline dan online. Nah, kalau dilihat dari unsur modalnya, usaha online itu lebih relatif murah, bahkan sampai gratis gitu. Karena misalnya kita memasarkan produk kita menggunakan Instagram yang kita miliki, Twitter, Facebook, dan sebagainya, itu tidak memerlukan biaya, hanya cukup dipasang di Instastory dan sebagainya. Nah, kalau usaha offline itu relatif mahal karena kita harus sewa gedung dan sebagainya gitu. Nah, kalau jangkauan pemasarannya usaha online ini lebih luas. Lalu kalau usaha offline ini terbatas dan relatif sempit karena jangkauan pemasarannya jika kita membuka toko, maka ya udah usaha kita saat offline ya cuma diketahui di toko itu aja. Tapi kalau misalnya online, karena kita menyebarluaskannya di sosial media kayak Instagram, Facebook, YouTube, orang-orang yang mengikuti kita dari berbagai daerah mengetahui usaha kita gitu. Terus waktu operasionalnya kalau usaha online tidak terbatas, sedangkan kalau usaha offline hanya pada waktu-waktu tertentu. Misalnya usaha offline itu toko itu buka dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Tapi kalau misalnya usaha online itu kita bisa akses kapan saja dan di mana saja, waktunya juga bebas terserah kita gitu. Selanjutnya, kalau dari sistem pemasaran, usaha offline itu lebih mudah dan usaha online itu lebih mudah dan usaha offline itu lebih rumit. Nah, untuk jenis produknya, kalau usaha online itu jenisnya lebih bervariasi dan usaha offline itu jenisnya terbatas. Sedangkan untuk jumlah persediaan produk, usaha online itu tidak harus tersedia dan hampir tidak ada. Kalau usaha offline itu harus ada. Misalnya kita membuka toko, ya di toko itu harus ada nih produk yang kita tawarkan. Tetapi kalau misalnya kita
itu yang tadi offline. Nah kalau misalnya kita usahanya online, tidak harus tersedia, hampir tidak ada misalnya kita jadi reseller gitu di suatu produk. Jadi kita hanya memposting gambar-gambar produknya saja di sosial media kita seperti itu. Nah, kalau cara penjualannya, usaha online itu secara tidak langsung, sedangkan usaha offline itu secara langsung. Untuk sistem pembayarannya, usaha online itu melalui transfer rekening bank, atau bisa juga kalau Shopee, Tokopedia itu bisa, Lazada bisa bayar di Indomaret atau di Alfamart. Bisa juga menggunakan pembayaran menggunakan GoPay, OVO dan sebagainya. Selanjutnya, kalau usaha offline itu pembayarannya secara langsung di kasirnya. Nah, kalau tenaga kerja usaha online itu lebih sedikit dan hampir bahkan tidak ada. Tapi kalau usaha offline itu relatif banyak. Nah, kalau usaha online ini maksudnya hampir tidak ada, ya kadang kita tidak membutuhkan pekerja banyak gitu, hanya kita saja yang mengolah itu bisa gitu. Nah, kalau untuk pembukaan cabang, usaha online itu lebih mudah dan usaha offline itu lebih sulit karena butuh perencanaan yang matang. Nah, untuk perbedaan antara usaha online dan offline ini, Ibu mengambil kutipannya dari buku Produk Kreatif dan Kewirausahaan yang kalian miliki di halaman 177. Nah, untuk lebih mengetahui nih apa perbedaan usaha online dan offline, silahkan kalian baca juga di buku halaman 174 sampai dengan 177. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah media promosi offline. Nah, media promosi offline yang pertama yaitu brosur. Brosur itu sendiri menyajikan beberapa informasi. Biasanya brosur menyajikan desain yang dicetak bolak-balik atau satu halaman dengan kualitas bagus. Nah, contohnya brosur ini seperti ini. Selanjutnya, media promosi offline yang kedua yaitu flyer. Nah, flyer itu merupakan media promosi yang dicetak satu halaman mirip leaflet tetapi tidak dilipat. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya, media promosi offline yang ketiga yaitu leaflet. Leaflet itu media promosi yang menyerupai brosur atau sama seperti brosur tetapi berbentuk lipatan dan digunakan untuk beberapa hal. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, media promosi offline yang ketiga yaitu word of mouth. Nah, word of mouth ini merupakan media promosi yang dikenal dengan istilah dari mulut ke mulut atau getok tular. Nah, maksudnya istilah dari mulut ke mulut itu melalui orang satu ke orang lainnya. Misalnya, Ibu puas nih dengan produk yang ditawarkan oleh konsumen A. Nah, Ibu lalu memberitahu kepada kalian, iya loh produksi A ini kualitasnya bagus, terus juga dijamin enak seperti itu. Nah, nanti akhirnya kalian ingin mencobanya juga seperti itu. Selanjutnya, media promosi offline yang keempat yaitu surat penawaran. Nah, surat penawaran ini merupakan media promosi yang menggunakan surat yang memuat info singkat tentang produk atau jasa yang kita tawarkan kepada pihak lain. Nah, ini contoh surat penawaran jasa. Misalnya kalau ini contoh surat penawaran jasa, bisa juga surat penawaran barang dan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas media promosi online. Nah, media promosi online ini ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada LinkedIn, ada blog atau website, dan ada YouTube, dan juga ada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Elevania, dan sebagainya. Tentunya kalau kita mau menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, blog, website, dan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Elevania, itu otomatis kita juga harus memiliki desain-desain seperti brosur, leaflet, dan juga flyer yang akhirnya nanti kita upload di story Instagram kita, Facebook, Twitter, dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian ingin menggunakan media promosi online ini, kalian harus punya dulu nih brosur-brosur atau contoh-contoh gambar yang ingin kalian update atau upload. Nah, untuk bab 7 ini tentang media promosi pemasaran dari Ibu mungkin itu saja. Silahkan kalian tambahkan wawasan dan pengetahuan kalian dari sumber lain seperti buku, internet dan sebagainya. Nah, dari Ibu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.